sosok kakek-kakek bungkuk, bawa tongkat begini, bajunya putih-putih, yang topinya lancip gitu kan, dia begini, nunduk, jenggotnya panjang banget, dia ngucapin Sampurasun. Tadi gue udah ngeluh dikit, ada sosok yang berdiri, kata si Denar nih, Kamaya, coba tolong liatin itu apaan ya Kamaya, kata dia gitu. Lu liatnya sebelah mana? Cuma nih gue ngomong katanya mata gue gak kedip. Lu liatnya sebelah mana? Ada 2 soalnya. Dia gak ngomong, terus si Yoga penasaran, di mana sih yang lu liat? Gue ngambil center syuting gue tuh yang panjang. Gue cuma nunjukin. Gue senterin kan ke arah yang dia pada ngeliat pocong itu, karena si Yoga nih nggak tahu gitu maksudnya di mana sih si pocong itu. Nah di situ gue itu memang nggak ngomong panjang lebar, cuma gue ngambil center, gue tunjukin kayak gini kan, nih lu lihat arah center gue. Tapi di situ tuh gue nggak mau ngasih deskripsiin pocongnya gimana, ukurannya gimana gitu kan. Pas begitu gue center dia ngelongok kan, astagfirullahaladzim, sampai dia kayak gitu kan, bener kah itu pocong katanya. Nah si Denar tuh udah ketakutan kan, karena dia ngelihat dari sisi di belakang tenda gua. Nah karena si Yoga ada di dalam tenda gua ini, dia ngeliatnya ada di tendanya si Denar. Di waktu yang sama? Di waktu yang sama. Okay. Jadi ada 2, di belakang tendanya dia ada, di belakang tenda gua ada. Yang di belakang tenda gue ini yang dilihat sama si Denar, palanya gede, terus dia gini-gini, miring-miring gini. Karena kan dia mau kencing kan, dia ngelongok ke samping tuh. Dia ketakutan. Nah disitulah dia parno. Udah dia nggak mau tidur di tenda yang si Pale itu, pindah ke tenda gua tuh kan. Dia udah nangis tuh di situ, udah ketakutan. Kamaya, gue mau balik aja deh, aku mau pulang aja kak, gue nggak kuat, kata dia. Nah lu gimana? Orang ini udah malam mau pulang, kata anak-anak. Lu turun juga pasti bakal lebih serem lagi lo. Bukan cuma pocong yang lu lihat kan. Nah di situ gue udah nggak banyak omong lagi, cuma nunjukin tuh gitu kan, apa yang lu lihat gitu. Langsung dia omongin sama dia bentuknya segala macamnya. Sama kayak gitu juga. Itu lama bang, nggak hilang itu pocongnya. Lama standby. Sampai yang lain pun lu mau lihat nggak gitu, masih ada dia di situ. Sampai si Denar sampai begini, Kamaya gue takut. Dia udah sama sekali nggak mau melek. Dia udah nangis terus kan. Si Pale juga udah, yang namanya tadinya dia itu nggak mau tidur, jadi dipaksain buat tidur, buat merem gitu, biar dia nggak denger suara-suara itu lagi. Nah yang anehnya, pada saat masuk ke dalam tenda masing-masing nih kan kita mau tidur kan, udah deh tidur gitu kata si laki gua, udah tidur kata dia gitu, sana pindah-pindah mau tidurnya di mana gitu. Nah ini kan tadi kita udah berkumpul nih 10 orang kan, akhirnya kita bagi 2 tuh, udah kesana 5, kesini 5, tidurlah bareng-bareng kan. Nah si fanbase ini, kak kayaknya kita mau pindah lagi gitu, soalnya kasihan ini mau tidur nggak bisa tidur karena tempatnya nggak cukup gitu. Dia balik lagi lah ke tendanya, dia balik lagi, kita tidur. Jadi di dalam tenda gue tuh ada gua, laki gua, Yoga. Nah di tenda sebelah itu ada Pale, si Rehan sama si Yoga, sama si Denar. Nah di situ. Nah kan ini kan si Akmal ini kan yang tadinya ngelihat pocong itu kan dia masih belum pindah tuh, masih di tendanya si itu kan, masih di tendanya si Pale. Dia berempat tuh udah tidur. Dia ngomong gini, emang udah tadi dengerin apaan sih, kayak lu rame banget gitu kan. Terus emang jangan diceritain katanya. Kata si Denar, udah tidur aja. Tidur. Si Denar ngomong gini, Kamaya, Han katanya gitu. Itu suara apaan sih? Katanya. Jadi suaranya gini. Kalau orang meriang itu pasti intens suaranya, begitu terus, menggigil terus. Nah udah menggigil. Oh sorry, jadi kejadian ini sebelum si Akmal ke tenda gua. Sebelum itu dia udah dengar suara-suara menggigil. Ternyata suara menggigil itu sumbernya dari si pocong itu. Itu dia ngeluarin suara kayak gitu. Akhirnya udah berkumpul semua, udah tidur bareng-bareng.
tidur lah nih kan, kita empet-empetan udah tidur. Di situ si Denar lagi yang dengar suara kayak gitu. Sampai dia ngerasa kan tenda kan udah tertutup rapat semua, udah diseletingin semua kan. Itu tenda bisa nyeblos sampai ke dalam karena dicolok sama kuku yang panjang. Tapi tuh tenda nggak robek. Jadi ada bentukan tangan. Iya. Dia nusuk-nusuk begini gitu kan. Terus dia teriak, gua nggak kuat di sini, gua nggak kuat, kata dia gitu. Sampai si Yoga bilang, elah si Denar parnoan banget, kata dia. Nah itu kan tenda udah ditutup rapi ya, udah disettingin semuanya nih. Nah di situ juga gue udah nggak udah nggak menghiraukan mereka karena memang guanya masih on off terus kan, belum gue full gitu. Tapi di situ tuh gue udah ngerasa gini, ini gue sebentar lagi bakalan balik lagi nih ke badan gue sendiri gitu kan. Okay. Karena memang udah jam 2:30 pagi kalau nggak salah. Itu gue jadi sukma gue tuh masuk, gue tuh udah di atas mimpi katanya sih ya, dari cerita yang gue udah pernah ceritain sama orang yang lebih bisa lagi, katanya itu masuknya udah kolbu, jadi mimpi di atas mimpi, tinggi lah kedudukannya. Ya gitu. Nah itu gue udah proses masuknya si sukma gue ini kan. Di situ sebelum si Denar ngalamin kejadian yang ini aneh nih, itu gue udah tergambar di mimpi gue ini nih yang dibilangin kolbu itu kan katanya. Gue ngelihat si Denar itu diketawain sama sosok nenek-nenek, terus dia lari nubruk ke tenda gua, itu gua udah tahu gitu. Tapi gua belum ada persiapan buat ngewanti-wanti gitu kan. Setelah kakinya dia dicolok, dia teriak-teriak kan tuh ya. Terus si Pale ngomong gini, apaan sih Nar gitu, bukannya tidur, udah tidur aja gitu. Bang Pale, kaki gua ditusuk bang, sumpah, kata dia gitu kan. Sumpah berasa banget bang, sampai dibuka kakinya ada kayak colok kuku gitu loh, kayak kuku. Iya. Bang, gue udah gak kuat, gue mau pulang, kata dia. Udah pindah ke tendanya Kamaya gitu kan. Jadi ini anak nih bolak-balik terus, ketakutan kan. Pindah lagi lah ke tendanya si Pale. Nah di sini nih orang mau tidur, udah pada pules kan tuh mereka. Dia itu masih merhatiin lampu. Dia jadi ada rasa ketakutan, ini lampu nih bakalan mati lagi nih. Gitu, dia udah punya feeling. Dia tidur, baru dia mau meremin mata ya. Tuh lampu langsung, beneran mati. Terus suara manggil-manggil nama dia, tapi suara nenek-nenek. Dia buka tuh tenda, dibuka berat gitu kan. Dia lari ke tenda gua, tapi tenda gua nggak dibuka bang. Itu kan ada space di bawah dikit kan. Badan dia gede, sampai diangkat tuh tenda sama dia. Dia nerobos dari bawah. Kamaya tolongin, kata dia. Gua buka, itu kan gua kaget ya. Maksudnya ini anak tiba-tiba ada di dalam, sedangkan pintu luar masih ketutup. Iya. Sampai gue, astagfirullahaladzim, gue mimpi, sampai gue ngomong gitu bang. Dia langsung loncatin gue, di situ dia nibanin gue kan, astagfirullah Denar gitu kan. Nar ini cuma mimpi Nar, gue gak mimpi Kamaya, kata dia gitu. Lu yang mimpi, lu dari tadi kemana aja, kata dia. Sampai gue, astagfirullahaladzim, ini beneran ya? Kejadian berarti. Sampai dia nangis di situ, sampai dia mojok, dia nangis ketakutan di situ. Terus si Yoga ngerasa terganggu kan. Udah Denar gitu, mendingan lu tidur di sini, jangan pindah-pindah lagi gitu kan. Nangis dia di tenda tuh, nangis ketakutan. Kalau kemana aja sih Kak dari tadi, kata dia. Kita tuh udah diteror Kak, lu tuh harus nolongin kita, kata dia. Udah deh tidur. Udah besok kita mau summit. Gue cuma ngomong gitu doang kan. Udah di situ gue nggak ingat apa-apa lagi. Ternyata dia masih diganggu dengan lampu yang nyala lagi, mati lagi, kayak gitu terus kan. Sampai itu jam 4:30. Si fanbase manggil-manggil lagi. Bang Aska, tidur belum bang? Katanya. Bang Pale, manggil-manggil. Iya kenapa? Gitu kan. Kayaknya kita mau pindah lagi deh, kita gak kuat. Katanya. Ternyata lagi-lagi dia diganggu dengan suara yang sama. Suara orang jalan sama suara orang menggigil. Pocongnya berarti? Iya. Akhirnya dia numplek rame-rame di tendanya si Pale. Gue pikir si Akmal sakit lagi, kata dia. Ternyata udah pada tidur ya bang. Emang itu suara nggak hilang-hilang bang. Soalnya pocong itu masih berdiri di situ. Sampai hilangnya itu, kalau nggak salah jam 5 itu kita udah prepare bangun ya. Di situ gue juga masih belum 100% itu gue kan, masih leng-lengan lah gue di situ.
Gue bangun, gue masak sendiri. Lah lampu mati lagi. Kata gua kan. Lampu mati nih, gimana gue masak ya, gelap, masih gelap. Udah itu gue bangunin nih. Ay bangun, mau masak tapi gelap lampunya. Yoga lah yang bangun kan. Kenapa kak? Gue mau masak tapi lampu mati nih, gimana nih? Udah flash dari handphone gue juga lobet buat besok nge-vlog gitu kan. Ya gimana ya kak, udah nyalain kompor aja kata dia. Nyalain kompor, terang lah dari api kan. Udah kita nyalain, di situ langsung tiba-tiba lampu nyala sendiri. Sampai kita selesai makan, kurang lebih sekitar jam 5:30 sampai jam 6 gitu, itu lampu baru mati lagi. Ngedukung banget. Iya, kayaknya dia sengaja mau ngebantu gue buat masak kayaknya tuh di situ. Akhirnya kita sarapan, prepare buat summit. Kita ke puncak, jalan. Nah ada keanehan lagi, waktu di pertengahan jalan mau ke arah puncak. Di situ gue baru bener-bener gue yang sebenarnya. Gue jatuh. Di situ udah diliatin sama orang-orang, gue udah lemes. Gue ngerasa, kok gue baru nyampe udah langsung diajak ke puncak. Gitu. Dan itu gue udah lemes sampai gue nunduk gini kan. Gue marah-marah. Kenapa sih nggak ngertiin banget, orang baru nyampe kenapa langsung ke puncak? Padahal udah tidur malaman. Sampai dikasih unjuk nih udah tanggal berapa, kita naik dari tanggal berapa. Di situ gue masih berdebat, nggak usah halu deh gitu. Di sini tuh kita baru nyampe, gue capek, bisa nggak gue istirahat dulu? Semua diem, sampai pendaki yang lewat ketemu kita dari awal ngelihat kita gitu. Lah ini masih kakak yang tadi gitu kan. Kenapa bang, sakit gitu? Enggak bang, gue nanya malu. Ini baru nyampe kan kita, yang tadi kita ketemu di pos 3 ini baru nyampe kan. Sampai dia bingung, apa sih bang maksudnya? Tuh kak, udah kak, kita tuh udah seharian, udah semalaman. Gue masih kekeh di situ kan. Udah, jangan berdebat gitu. Udah jalan aja. Gue sepanjang jalan masih bingung. Apaan sih, semalam kan gue cuma mimpi kayak, ya itu yang tadi dibilang di atas mimpi katanya. Sampailah kita di puncak, di situ foto-foto, bikin video, turun lagi lah. Pas mau turun ini ada kejadian lagi. Jadi pas turun ini, di situ gue udah kayak samprokan ya, kayaknya sih itu udah samprokan sama sosok lain gitu kan. Kayaknya itu dia nguasain ngendaliin badan gue, karena kaki gue udah lemas banget, tapi gue bisa lari kencang. Turun dari puncak cuma 10 menit. 10 menit? Iya. Ke Surya Kencana? Iya. Oke. Sampai yang ngikutin gue, sampai dia bilang gini, gila kak, capek banget gue ngikutin lu, sampai dia tiduran di rumput. Dan gue ketawa-tawa. Hahaha. Sambil gue berdiri, gue telak pinggang, terus gue ketawain mereka. Pas gue udah selesai ketawa, gue lemes, gue duduk. Kaki gue capek banget kan. Apaan sih? Kata dia gitu kan. Kan lo tadi lari. Tau dah. Gue tidur. Gue kurang lebih nungguin anak-anak tuh sekitar 20 menitan deh. Baru dia turun, bangunin gue. Jangan tidur di sini gitu kan. Bangun. Gila ngikutin lu kak, kata dia. Gila, gue ngiket tali sepatu doang lu udah hilang, jauh banget kata dia. Dan gue tuh nggak tega ngeliat mereka yang ngos-ngosan, tapi memang itu bukan gue di situ. Jadi siang pun gue masih bisa kena sama lelembut itu, karena kan di situ rumahnya mereka kan. Sampailah di tenda, kita makan lagi. Nah si fanbase ini pulang karena dia besoknya kerja. Dia jadi cuman 2 hari 1 malam. Kalau gue kan 3 hari 2 malam kan. Dia duluan, sampai dia bilang, kak doain kita ya biar turun gak diganggu lagi. Gitu. Ya hati-hati gitu kan. Udah pisah, udahlah kita di situ istirahat sampai mau malam lagi nih, kita baru nggak bisa tidur lagi ya karena udah tidurnya udah pulas pas di siang itu. Kita ngopi-ngopi, ada lagi kejadian aneh. Ini kita udah dengan keadaan tenda yang gelap karena emang itu udah nggak nyala lagi nih lampu. Kita nggak bawa persediaan lain selain headlamp yang lampunya itu udah kriep-kriep gitulah, udah redup ya. Sampai kita tidur gimana nih dalam keadaan gelap. Kalau gue mah nggak masalah gitu kan, dengan keadaan gelap pun nggak masalah. Cuma kan yang lain karena udah tersugesti di malam pertama, ada pocong lah, digangguin sosok lain lah. Di malam pertama ini si Akmal yang sakit parah, malam keduanya si Yoga yang kena. Jadi pas sore-sore itu ternyata mereka itu katanya cuci piring. Yoga, Akmal, sama Denar.
cuci piring, disusul sama Rehan. Pas begitu balik, dia sisa berdua, si Rehan sama si Yoga. Karena dia nyusulin si bocah berdua itu, dia ternyata udah persimpangan, udah balik ke tenda. Nyampe di sana dia nyari-nyari nggak ketemu, balik lagi lah. Karena pada saat gue suruh dia buat kesana, karena jepitan itu nesting gue ketinggalan kan. Jadi dia 2 kali tuh bolak-balik. Nah pas di terakhirnya dia itu habis buang air kecil, ngeliat ada kayak bunga edelweiss itu lagi mekar-mekarnya kata si Yoga, dicium lah sama dia. Nah dia nih balik yang kedua kali sama si Akmal, dicium sampai diendus banget sama dia. Dia bilang, Mal, gila ini wangi banget Mal, kata dia. Wangi? Gitu. Iya, wangi banget Mal. Dicium sama Akmal, enggak, apaan baunya begini gitu kan. Enggak Mal, ini wangi banget. Dia pegang lagi, dideketin lagi sampai diendus banget sama dia. Sumpah nih wanginya nggak bakal bisa gue lupain Mal, kata dia. Dia pulang lah karena itu masih turun hujan rintik-rintik kan, itu kabut udah tebel. Dia balik lagi, nyampe ke tenda, langsung dia sakit. Kak, kepala gue berat Kak, kepala gue berat. Gue lagi tidur dibangunin sama dia. Gue bangun, kenapa gitu kan, berat Kak kepala gue. Gue bikinin air panas, gue kasih tolak angin, minum. Habis itu lu istirahat. Gue juga mau istirahat lagi karena kemarin itu gue nggak tahu kemana gitu kan. Udah Kak, please Kak, lu jangan Raga Sukma lagi lah, udahlah lu di sini aja lah, kata dia. Ini udah nggak kondusif nih, kata dia gitu. Kalau lu kayak gini lagi, kayak semalam lagi, gue nggak tahu nih anak-anak yang lain gimana jadinya. Ya makanya lu kasih gue istirahat, jangan ganggu gue. Gue udah istirahat, ternyata bangun itu jam 7:30. Bangun, gue kaget kan, ini anak-anak belum pada makan. Lu udah pada makan belum? Belum Kak, ngopi-ngopi doang, kata dia. Udah yuk kita masak-masak lah, ganjel perut gitu. Nah di situ gue bawa sosis, bawa bakso, bawa kornet. Nah, yang gue masak itu cuma bakso dan sosis. Si kornet nih masih utuh, belum dimasak, belum gue buka gitu kan. Udahlah, udah selesai kita masak-masak, makan. Ternyata abis makan kita mau istirahat lagi, masuklah tuh sosok harimau. Masuk lagi ke badan gua. Masuk, dia ngegeram, katanya dia yang ikut sama gua. Dia sendiri nih yang mengisyaratkan, tapi pertama kali itu pakai bahasa gestur tubuh dulu. Dia belum berani ngomong. Lama-kelamaan dia ngomong tuh, dia ngasih tahu, dia minta makanan yang kita bawa. Istilahnya kayak oleh-oleh lah dari gua gitu. Kita tawarin nih sosis, dimakan sama dia pakai gigi taring. Iya pakai pinggir, gigi pinggir. Dan itu keadaan gue udah pakai sleeping bag, udah bener-bener bangun, udah ngegeram kan. Dia makan pakai gigi samping, udah selesai makan. Minumnya itu yang aneh, karena kita semuanya panik kan, ditaruhlah airnya itu di tutup botol. Botol aqua. Ternyata cara minumnya hewan itu dijilat-jilat dengan lidahnya. Kayak harimau gitu. Iya. Sampai dijilat-jilat, udah abis itu dia bilang, sebenarnya saya itu maunya daging merah, kata dia. Kita nggak bawa daging merah gitu. Adanya sosis sama bakso, kita lupa nawarin si kornet itu. Iya. Udahlah, dia udah keluar, gue udah mulai sadar, masuk lagi lah, interaksi lagi si Coco. Dia cuma ngasih tahu kalau gue ini nggak boleh ditinggalin tidur tanpa pengawasan, takutnya gue nya kemana-mana lagi. Nah di situ si Coco masuk lagi si sosok kakek-kakek. Dia ngasih tahu lagi, jangan pernah menyepelekan pesan dari anak ini, karena bukan dia yang ngomong, bangsa kita yang ngomong. Jadi perantara. Iya. Terus laki gue ngomong gini, bisa nggak hujannya diberhentiin, soalnya pengen banget ke Gunung Gede, kita pengen lihat bintang, cerah. Iya pengen cerah gitu kan, nggak hujan. Terus dia langsung ngomong, maaf, kita nggak bisa memberhentikan hujan. Tapi kita bisa meyakinkan, kita bisa menghentikan angin atau badai. Tapi kalau hujan kita nggak bisa memberhentiin, karena hujan ini berkah untuk yang di bawah. Nah mungkin berkahnya itu untuk para petani. Di situ udah selesai komunikasi, keluar sosok itu. Gua masih nggak enak badan, ternyata si Yoga sakit. Tiba-tiba dia ngegigil,
badannya panas gitu kan, baru gue udah normal nih. Maksudnya gue mau istirahat nih, gue udah normal gitu kan. Ada lagi yang sakit, si Yoga lagi meriang-meriang, gue udah ada dalam hati, udah gue nggak mau megang dulu, soalnya gue baru banget sadar kalau gue megang pasti dia masuk lagi nih ke gue nih, karena gue ngeliat dia itu tidur udah dipeluk sama sosok perempuan, kepalanya lehernya panjang. Terus gue bilang, udah keluar aja, jangan nemenin dia, kasihan, kita mau istirahat gitu kan, jangan diganggu lagi. Udah tuh dia udah hilang, dia masuk lagi, ngelongok, jadi cuma palanya yang nembus ke dalam tenda, panjang banget. Begitu palanya udah nembus, Yoganya kaget, Kak Maya, apaan tuh Kak Maya? Padahal gue belum bilang kalau sosok itu masuk lagi, ngelihat, sampai gue kagetin badan gue sendiri gitu ya, kayak ya udah, lu mau komunikasi sama gue, ayo. Sampai gue udah kesel gitu kan. Si Yoga bangun, lu madep sana gue, madep belakang. Gue baca-bacain sebisa gue pegang pundak belakangnya. Cuma gue tempel doang, dia nangis kejer. Sampai gue bilang, lu salawat aja gue, gitu. Lu salawat aja. Ini gue masukin ya si sosoknya. Mau apa nih dia sebenarnya? Karena gue ajak komunikasi di luar badan gue, dia nggak mau ngomong, cuma ketawa-ketawa kan. Mungkin dia masuk mau nyampein pesan buat lu. Kalau misalnya gue yang komunikasi, takutnya lu nggak percaya gitu. Mediumisasi lah. Nah, masuklah si sosok ini. Suaranya udah berubah, suaranya gemulai gitu kan, kayak manja-manja gitu kan. Masuk, ternyata dia bilang, aku tuh suka sama kamu, soalnya kamu udah cium aku. Ternyata yang dia cium itu bukan Edelweiss, tapi si sosok perempuan yang wangi itu. Iya, yang dia cium itu. Ya udah, maaf, kan saya cuma dari penglihatan saya itu cuma bunga gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu kamu, katanya. Udah keluar aja, jangan ganggu ya. Nggak mau, kamu harus nemenin saya di sini, kamu nggak boleh pulang. Langsung di situ gue berontak, nggak bisa gitu. Teman gue jangan macem-macem. Gitu. Udah gue, udah salawat aja. Dia salawatan terus, tapi dia nangis, Kak. Kok rasanya gini ya, kata dia. Nggak tau, kayak rasa sedih banget, kata dia. Terusin, jangan mau kalah sama dia gitu kan. Diterusin sambil salawatan, terus tuh ya, dia tidur. Udah, lu tidur lagi. Udah, ini insya Allah nggak digangguin lagi sama dia. Gitu. Tidur, itu lampu yang tadinya dalam keadaan kita udah gelap, headlamp udah mati semua kan. Itu terang hitam. Ya udah, kata gue, jangan diapa-apain. Itulah si Denar udah kayak orang udah mau mati gitu, kayak apaan sih ini, si teror lagi gitu. Udah pucet-pucetnya muka dia. Udah, gue nggak sanggup. Nah, alhamdulillah ini kan si Akmal udah sehat nih kan, tinggal si Yoga. Gimana nih besok nih kalau nih anak sampai nggak sembuh, turunnya gimana? Udah itu gue salat lah di dalam tenda, gue bilang, gue berdoa gitu ya. Udah, biar minta itu, permintaan gue cuma satu, turun itu utuh, bertujuh. Gue nggak mau ada yang aneh-aneh gitu kan, karena ini kondisinya si Yoga udah bener-bener pucat, udah bener-bener lemes, udah nggak bisa bergerak sama sekali, tidur pun udah udah ngigo-ngigo terus kayak gitu kan. Malamnya kita mau ngopi, bangunlah kita itu sekitar jam 2:30 pagi, bangun yuk, nemenin gua ngopi, ngerokok gitu kan, masak air lah, semuanya gue bangunin kecuali si Yoga. Kita lagi ngobrol-ngobrol, masuklah si sosok perempuan itu lagi, semuanya diacak-acak tenda kita, bawa temen, si sosok perempuan yang ngeganggu Yoga. Maksudnya masuk ke dalam tubuhnya Yoga? Enggak, jadi ada sosok energi yang besar masuk ke dalam tenda, wah dikoyak semua tenda. Itu angin cuma ada di tenda kita berdua, bak, udah kacau udah di situ kan. Sampai masuklah, sengaja nih gue sebutlah namanya beliau gitu kan, masuk, nggak tahu itu siapa yang nge-backup, sampai dia ngomongnya marah banget, ngomongnya gede banget, berani macam-macam sama anak ini, habis kau di sini. Pakai bahasa Sunda lah, gitu. Kencang banget tuh teriaknya dia, marah-marah. Itu tenda yang tadi angin kenceng banget kan, itu udah berhenti, lep gitu kan, berhenti. Wah, tutup kata gue gitu kan, tutup tenda, udah semua masuk. Akhirnya kita nggak jadi ngopi, semua udah diserang kan sama itu kan.
udah tutup semuanya, ditutup, masih dia ngeluarin suara. Balik lagi ke suara si pocong itu. Dia bener-bener nungguin kita. Iya. Bener-bener terornya itu bener-bener sampai pagi, kita nggak bisa tidur. Wah, ini kacau sih Kak, malam keduanya kata dia. Sampai si Denar ngomong gini, demi Allah Kak, gue nggak mau naik gunung lagi. Mau kemana juga kata dia. Gue nggak mau naik gunung lagi kata dia. Udah Nar, lu baca-bacaan aja, nggak boleh kayak gitu. Besok gimana Kak, kita turun katanya. Jangan pikirin besok, udah tidur aja, istirahat. Masih itu suara ngegigil itu yang tadinya si Akmal nggak denger, dia jadi denger. Oh begini selama ini terornya, kemarin tuh kayak gini gitu kan. Jadi dia tahu. Nah singkat cerita pagi lah, turun lah nih kita kan, prepare. Ceritanya sebelum kita mau cabut, kita mau bikin podcast dulu nih sebentar sambil nemenin ngopi lah. Itu kamera kita itu tiba-tiba langsung mati total, nggak bisa dinyalain, nggak tahu itu konsepnya gimana, apa dia ngehang kedinginan apa gimana, handphone gua nggak ngerti. Udah nggak usah podcast gitu kan, rapi, udah beres-beresin segala macem, pulanglah kita, lewatin Surya Kencana lagi. Aduh gimana nih ya, mau closing mana HP ngehang gitu kan. Gue mau ngulas batu ini lagi nih, gue mau perpisahan lagi nih sama sahabat gue gitu. Gue keluarin nih dari kantong, set gue ambil, udah masuk ke posisi kamera yang tadi itu masih nge-record, jadi di kantong gue itu masih nge-record. Iya belum ke close. Iya, gue kaget kan. Sampai gue gini-giniin, gue geser-geserin layarnya, nggak mau berubah dia, tetap kayak gitu kan. Ini kenapa ya sampai gue minta matiin lagi, dipencet tuh masih rehan, di restart ulang lagi, akhirnya normal lagi tuh. Ini kenapa kayak gini, kita podcast nggak boleh tapi di kantong gue dinyala gitu kan. Singkat cerita udahlah kita sedikit ngambil video di batu itu, perpisahan, kita mau turun, pas banget kita ngelewatin jalur yang kecil itu dari si Surken itu yang mau ke bawah. Nah di situ Yoga sakit lagi. Kak, gue udah nggak sanggup Kak. Aduh, apalagi gitu kan. Udahlah, jangan ganggu, dia mau pulang gitu kan. Pas banget gue megang lehernya si Yoga, masuk dia tuh ke gue, marah, jangan bawa dia gitu. Ya kalau emang lu suka, dari jauh aja, ngapain ngikut-ngikutin begitu kan. Dilihatin tuh kayak pendaki-pendaki, dipinggirin. Akhirnya gue sadar, si Yoga masih pusing. Kak, kayaknya nanti di pertengahan jalan gue mau istirahat dulu nih, cari tempat. Gue mau minum Panadol kata dia. Oh ya udah. Ternyata sampailah kita di pos 4. Duduklah kita di situ, ada warung, nggak tahu warung atau apa ya itu, tapi udah tutup ya kan. Duduklah di situ. Yang gue lihat itu awalnya emang warung. Yaudah di sini gitu kan. Kak, aman gak Kak di sini? Aman tapi jangan lama-lama ya. Nah ini udah takut nih gue kan. Duduklah, baru naruh pantat plek gitu kan. Yoga tiduran. Aduh kata gue, apa ya ini di belakang gue. Panas banget tuh. Panas banget apa gue. Woi, lu aman gak? Enggak, gue gak sanggup Kak kata dia. Wah apaan lagi nih. Udah gue sekarang gini aja deh, lu istirahat di sini. Gue duluan kata gue. Gue sakit perut. Gue alasan sakit perut biar dia nggak pada panik kan. Pas banget gue mau berdiri, itu bunyi lagi kayak apa? Mobil dibanting, kayaknya lebih gede lagi suaranya. Yang gue denger ya, bener-bener pong, gede banget. Gue kayak mau bangun gitu kan. Gue marah jadinya kan. An lagi sini, gue gituin kan. Gue bangun, udahlah, gue pulang aja sendiri. Jadi gue kesel, nggak tahu kenapa sama teman-teman gue ini nih. Gue lari, gue sempet nengok dulu kan. Kalau lo mau selamat, lo ikutin gue. Tuh yang terucap dari mulut gue katanya. Karena si laki gue kakinya udah cedera, udah kena, gak bisa lah dia ngejar gue. Disuruhlah si Rehan yang ngejar. Udah, lu kejar Kamaya, lu ikutin sampai mana dia bisanya. Gue lari, cepet banget kata Rehan gak kekejar. Ke arah bawah? Iya ke arah bawah. Terjal banget tuh Kak? Iya, lari ke bawah. Rehan aja udah, si Rehan juga gue nggak tahu ya apa dia kena ketransfer dari energi gue apa gimana. Dia bener-bener juga nggak jatuh sama sekali, bener-bener ngimbangin gue gitu kan. Dia ngejar gue dan dia tuh tadinya sempat bawa tas, akhirnya tasnya dilempar di jalanan sama dia. Dibawa lah sama si laki gue ini, nyusulin lah laki gue nih ceritanya.
kayaknya udah nggak mungkin nih Rehan ngejar sendiri. Laki gue dalam keadaan nangis karena kaki sakit. Udah nggak bisa nih gue ngejar, kata dia gitu. Gue udah marah-marah di sepanjang jalan, kata Rehan. Diomelin katanya, gue abis diomelin sama lu Kak. Lu pakai bahasa Sunda, gue nggak ngerti lah artinya apa, kata dia gitu kan. Marah-marah dia nunjuk-nunjuk, kata dia nunjuk-nunjuk ke gue. Mata lu kehujanan, kegerimisan, nggak kedip Kak, kata dia. Gue takut lah, tapi gimana, bahaya kalau gue nggak ngejar lu, kata dia gitu kan. Gue kejar, akhirnya si Aska itu sampai pertengahan jalan, jadi kepisahnya sendiri nih dia. Nggak gabung sama Yoga, nggak gabung sama gue. Di tengah-tengah dia sendiri. Aduh, gue bingung nih, gue nggak tahu trek, kata dia. Mata gue udah kunang-kunang, kaki gue udah sakit. Udahlah, antara gue yang kenapa-napa, apa Maya yang kenapa-napa gitu. Karena udah terpisah juga kan. Disusul lah sama tim yang belakang. Dia ngelihat laki gue tuh udah nyelonjor, udah pasrah, tiduran gitu. Ditegur sama Pale, bang, lu sehat bang, gitu kan. Lek, gue udah gak sanggup, kata dia. Duh, gimana gitu kan. Bini lu bang, ayo bang, kuat bang, bini lu udah di bawah, udah lari, katanya. Udahlah, gue gak tau lah gimana nasibnya gitu kan. Nah di situ gue nggak tau lah gue lewat jalur mana. Tiba-tiba gue masuk ke jalur yang setelah gue sadar itu jalur bersih banget, nggak ada sampah, secuil pun nggak ada sampah. Sampai gue inget ini, gue sadarnya hujan udah mulai deras, ada petir, kencang banget tuh petir. Dar, astagfirullahaladzim, kata gue kan. Gue di situ sadar, Han, ini kita di mana Han? Kak, istighfar kak, istighfar. Kita udah jauh, ketinggalan jauh nih sama mereka. Gue nengok ke belakang, ya Allah, gue inget tuh laki gue sama teman-teman gue. Kemana Han? Gue nangis, udahlah kak, udah nggak usah nangis gitu kan. Gue juga tambah panik kalau lu nangis. Soalnya kita udah di jalur yang beda nih, kata dia. Wah, tambah panik gue di situ kan. Gue nggak tahu jalan, gimana. Udah, lanjutin aja kak. Sampai kita nemuin warung pos 3, kata dia gitu kan. Kita jalan aja udah kemana ini treknya kita ikutin aja, kata dia. Di situ gue jalan sambil nangis. Gue nggak bisa, gue harus nungguin mereka. Jangan di sini kak, ini hujan udah gede, kata dia. Udah deras gitu kan. Sampai kita nemuin pohon yang melintang. Itu pohon udah tumbang udah lama. Gede banget kan, itu gue langkahin. Pas banget gue ngelangkahin itu, gue nggak tahu apa yang gue alamin di situ. Gue ngelangkah, depan gue udah pos 3, dan sebelah kanan gue itu udah jalur orang pada naik. Berarti buntut lutung kan, pos 3. Iya. Kan agak sedikit luas tuh. Nah, gue nggak tahu bisa nembusnya langsung di situ. Gak ada jalur sih kak. Nah, saya tahu. Nah, cuman satu kan, itu yang jalur naik kan. Itu sampai gue nengok, kok kita ada di sini gitu kan. Tapi ini posisi di samping pos 3. Pos 3 setahu gue itu. Di sini ada posnya, warung, trek naik ke atas. Nah, itu yang gue lihat itu pendaki naik. Nah, yang tadi gue lewatin jalurnya mana? Kebuka setelah ngelewatin pohon tumbang itu. Nah, iya. Oke. Setelah gue ngelangkah udah kebuka. Kak, udah aman kak, itu udah pos 3. Astagfirullahaladzim. Logikanya kalau emang itu pos 3 udah di depan mata kita, jarak beberapa meter udah kelihatan dong itunya terpalnya kan. Tapi ini kita nggak ngeliat, ketutup rapat. Nah di situ ada pendaki yang lagi nyeduh kopi. Ngelihat gue itu udah kosong, gue sambil nangis, gue duduk, gue nggak tahu lagi Han, gue harus gimana gitu kan. Gue udah nggak sanggup bawa diri gue sendiri. Si Mang yang warung ini ngomong, butuh kopi hitam teh, katanya gitu. Boleh deh Mang gitu, bikinin lah temen dia. Kopi baru matang nih, betenggak, glegek, itu panas-panas. Setelah kopi udah gue taruh, Rehan sampai astaga kak, tenggorokan lu aman gak, katanya gitu. Ambilin gue semangka nih. Gue langsung minta semangka. Gue makan, terus gue ngeliat orang nih pendaki lagi ngisep rokok jarum coklat. Gue mau rokok yang itu. Terus Rehan langsung, bang, mohon maaf nih bang, boleh minta rokok ininya nggak, tukeran deh gitu. Soalnya kakak gue aneh bang, tiba-tiba minta rokok yang lu pakai gitu kan. Oh iya bang, ambil gitu. Dikasih, terus nggak lama gue bakar rokok, tapi gue sambil merem. Tapi rokok nyala, gue sendiran, gue merem. Nah si orang yang tadi gue lihat lagi bikin kopi itu nyamperin gue, teh, bangun teh, minum dulu nih, ada teh panas, kata dia gitu. Gue astagfirullahaladzim, ini sebenarnya gue di mana sih gitu kan. Pos 3 teh, kata dia. Oh, dia ngeliatin gue aneh kan. Nah di samping gue itu ada 2 orang lagi nih lagi main api.
lagi main api, nggak tahu tuh buat masak apa gimana tuh di Iya. warung gitu kan, nggak tahu tuh si emangnya apa gimana. Terus gue manggil, mang gue gituin kan, mang kopi mang satu lagi, gue gituin kan. Terus dia ngomong gini, teh si emangnya mah lagi di sana, kata dia, di belakang katanya gitu kan, bentar lagi katanya. Nyampe lah dia, bang kopi satu lagi gitu. Hah? Emang tadi udah pesan satu? Oh, ini gelasnya, kata gue gitu kan. Tapi dia katanya nggak ngerasa bikinin gue kopi. Ih, siapa yang bikinin? Sampai yang sebelah gue jadi ngikut turun bareng sama gue gara-gara itu. Oke. Saya mah bukan emangnya yang jualan, kata dia. Ya udahlah bikinin kopi hitam satu lagi. Pas gue seruput udah rasanya udah aneh. Karena lidah gue udah baal, udah kepanasan gara-gara yang tadi kan. Ya udahlah, dia udah kelihatan nih suara-suaranya udah kedengeran. Tuh anak-anak tuh udah kita prepare lagi dah gitu, rapi-rapihin. Nah yang di samping gue itu yang lagi main api itu dia nyamperin gue, teh aku ada cemilan, nih buat tetehnya nanti turun. Tetehnya mau turun apa mau naik nih, kata dia gitu kan. Mau turun, oh ya udah sama nggak apa-apa teh, pegang aja buat ngemil, kata dia gitu. Soalnya saya lihat si teteh mah pucat banget, kata dia gitu. Ya udah turun bareng aja deh. Yaudah turun bareng gitu. Dia berempat ternyata. Tapi yang dua lagi gue kagak lihat tuh dari mana datangnya kan. Turun bareng, akhirnya yang laki gue udah sama rombongannya udah ketemu kan. Gimana mau istirahat nggak gitu? Udah lanjut aja lanjut. Udah lanjut, gue ngeliat laki gue dan udah merah nih matanya, wah ini anak kenapa-napa nih gitu kan. Cuma gue belum berani nanya, ini ada sesuatu nih pasti. Rame-rame lah kita jalan, pas banget di pertengahan jalan, laki gue tuh di situ udah kakinya ini berdiri, itu udah goyang kenceng banget gemeter. Sampai yang si 4 orang ini, kecapean udah istirahat dulu, takutnya malah nanti ini kram nggak bisa digerakin gitu kan. Aduh dia udah selonjoran, udah nangis. Dilempengin lah tuh kakinya. Di situ dia dibilang, gue udah nggak sanggup buat melangkah, kata dia gitu. Nah si 4 orang ini ngerasa ada aneh nih sama kita orang nih. Yang 2 cewek ini udah ketakutan. Udah yuk duluan aja, dia ngomong sama temennya tuh yang cowok. Dia duluan, akhirnya yang 2 cowok ini nemenin kita nih. Sampai dibilang udah enakan kakinya jalan pelan-pelan. Sampailah kita di pos 2. Sampai kita di pos 2 ternyata hujan makin deres kan, itu makin deres. Kita di situ neduh dulu nih, karena ada kayak nggak tahu bekas pos apa-apa gitu dikit kan. Kita di situ, gue bengong aja kan, bengong. Nah si orang yang 2 ini yang tadi ngasih rokok gue, inisiatif lah. Teh ada rokok nih yang tadi, nih bakar aja, kata dia gitu. Gue pegang, kasih gitu kan. Gue ngerokok nih, ngerokok, tapi mulut gue lantang, ngomong bahasa Sunda gue lancar sama si AA itu. Ngejelasin, nyeritain apa yang terjadi sama rombongan kita. Sampai si AA-nya gini, Mang, ini apa ya maksudnya ya, kata dia gitu. Dia dengerin aja dulu, kata dia gitu. Sampai selesai itu rokok, kalau baranya itu udah panjang otomatis dia meletot sendiri dan jatuh kan ke bawah. Ini enggak sampai panjang, sampai si 2 orang itu ngeliat gue gini, tuh abu rokoknya aja nggak jatuh-jatuh, katanya. Abu rokok itu dipegang sama dia nggak jatuh-jatuh. Pas udah gue sadar, astagfirullahaladzim, teh itu rokoknya baranya abunya dibuang dulu gitu kan. Gue buang lah di situ. Kenapa ya kok pada ngeliatin gue gitu ya. Udahlah jalan aja yuk, paksain walaupun hujan katanya. Udah di situ. Nah pas banget kita nyampe pos 1, duduk, itu hujan udah mulai berhenti. Itu kan lembab ya, becek kan tanah-tanahnya kan. Ceritanya kita mau gelar matras buat ngabisin makanan yang kita bawa ini nih, yang dari atas tadi kan. Ceritanya udah kita mau makan, itu setelah gue udah kesurupan dari pos 4 tadi, gue duduk di pos 1. Nah itu datang lagi nih si sosok ini nih yang masukin gue. Salahnya si Akmal, dia ngomong gini, ya elah jangan duduk di sini kek, ini lembab banget, becek, jember banget gitu. Makanan yang tadinya gue pegang ini udah gemeter nih. Prak, lu makan nih makanan lu. Kalau lu mau enak di rumah lu, jangan di sini. Ini rumah gua. Wah itu udah tegak tuh badan kan. Yang 2 cowok ini takut dong, nggak mau lagi dia bareng kan. Wah, kenapa nih bang gitu kan? Bang kejar bang, bahaya bang kalau nyeruntul sendiri. Itu gue udah hilang kontrol, dibawa lagi sama dia. Di situ sampai kita pecah lagi nih. Yoga, Akmal, Denar sama Pale masih tetap di situ. Penasaran lah dia, katanya gini,
gue mau cobain, masa iya nih makanan berubah rasanya, kata dia gitu kan. Masa pas dibanting doang nggak enak, karena pas pertama kali cobain sama si Akmal itu udah nggak enak, katanya. Enak bang, nggak ada rasa. Pas dimakan, iya nggak enak, udahlah jangan dimakan lah, kata itu tuh udah sari-sarinya udah nggak ada gitu kan. Akhirnya dia ngejar tuh, nah itu dia udah nggak pakai jas hujan, tiba-tiba tuh hujan udah turun lagi kan, deres. Nyampe lah ketemu kita terakhir di pos ojek. Nah di situ gue tuh katanya dia ngelihat gue itu nangis lagi tersungkur-sungkur di bawah sambil sujud-sujud Di pos ojek. di pos ojek. Itu gue udah nggak tahu lagi apa yang gue lakuin gitu. Sampai katanya kaki gue tuh lagi ngebangunin posisi gue yang tersungkur itu. Pas dibangunin kan muka gue udah kotor semua tuh kena tanah kan. Di situ gue cuma minta air 1 botol. Gue mau cuci tangan, mau cuci muka. Gue mau berdoa di sini buat beliau yang nganter katanya. Tapi ini tatapan gue masih aneh. Yang nganter? Iya, buat beliau nih yang nganter katanya. Gue juga agak aneh. Gue kemasukan tapi gue masih diantar gitu. Nah ini gue agak curiga nih, kenapa begitu gitu kan. Di situ gue nungguin anak-anak sampai benar-benar lengkap. Gue berdoa lagi, di situ masuk sosok kakek-kakek bungkuk bawa tongkat begini, bajunya putih-putih, yang topinya lancip gitu kan, dia begini nunduk, jenggotnya panjang banget. Dia ngucapin Sampurasun, Sampurasun, lagi-lagi sampai 7 kali. Yang pertama kali kita naik disambut sosok yang celana hitam, kita pulang dia Sampurasun tapi wujudnya seperti itu, pakai kakek itu. Sampai ini gue meyakinkan yang lain harus jawab semua. Udah jawab belum sapaannya gitu kan? Udah gitu kan. Udah kak. Dia ngucapin Sampurasun, jawab rampes gitu. Iya kak, udah kak. Yakin? Soalnya dia masih terus-terusan Sampurasun sampai gue hitungin 7 kali. Yakin ya? Udah nyaut semua. Nah lagi-lagi 1 orang ini nih yang gak nyaut. Langsung gue tegur, kenapa? Cuma ngucapin salam kok gak yakin gitu kan. Ini wilayahnya dia. Dia mau itu sosok jin muslim kayak atau apa kayak, dia baik menyapa kita gitu. Apa salahnya sih kita membalas sapaan dia? Dibalas lah sapaannya, langsung tuh si Aska yang tadinya kakinya ngegeter sakit, tiba-tiba tuh langsung pas gua Sampurasun itu gua noleh ke arah trek yang tadi gua lewatin, gua kayak gini Sampurasun gitu, karena yang gua lihat tuh semua itu sosok putih-putih itu kembali lagi tuh di situ tuh. Udah selesai gua Sampurasun sama mereka, di situ gua langsung udah sepenuhnya gua udah capek banget fisik gua. Lagi-lagi laki gua nangis. Gua nggak tahu apakah ini sumpah gua, sugesti gua, apa emang ini emang murni dari kecapean. Sakit yang gua alamin ini tiba-tiba hilang, kaki gua nggak ada rasa sama sekali. Nah disitulah gua nangis kejer kayak, wah ini paling apa ya, kayak ini nggak habis-habis teror yang 3 hari 2 malam ini tuh nggak habis-habis gitu kan. Nah di situ juga nggak tahu kesalahan dari kita tuh apa. Kita minta maaf. Apakah gue ngebawa orang yang pernah bersumpah tidak mau naik gunung itu lagi, ternyata dia naik lagi apa gimana? Di suami kakak itu? Iya. Dia pernah bersumpah nggak mau naik gunung itu lagi, ternyata dia balik lagi. Apakah karena gue ngajak orang ini di teror kayak gitu apa gimana? Ya itu walau-walau gue nggak tahu ya. Apa memang ya udah jalannya seperti itu. Akhirnya kita pulang lah, sampai kita balik ke base camp itu. Sebenarnya terornya bukan dari gunung tadi, tapi dari tempat base campnya ini. Gitu. Iya, kesalahan satu. Pada saat maghrib, si anak 2 ini nih, si bocah 2 ini, si Rehan sama Akmal, itu nyetel musik kencang dan dia sambil juga joget. Itu yang gue lihat, ada sosok nenek-nenek, dia kan juga joget mosing-mosing gitu kan. Kegilaannya dia, itu tangannya bener-bener ditarik. Gue nggak ngomong tapi dalam hati gue, nih pasti bentar lagi dia sakit nih. Soalnya kencang banget dia dipegangin. Selesai gue udah selesai prepare, gue nggak mau satu mobil nih sama mereka. Cuma dia takut, kak lu di mobil gue aja kata dia gitu. Udah biarin dia bertiga aja, kita berempat kata dia gitu. Udahlah gue nemenin mereka. Terus nah ini udah feeling gue nih pasti nih si Akmal kenapa-napa nih di mobil. Bener banget, kita lagi ngobrol, tiba-tiba dia muntah-muntah tapi nggak ada isinya.
Kak tolong kak, tangan gue sakit banget kak. Padahal gue belum bilang siapa-siapa. Iya. Tangannya dia ditarik, iya. Sakit banget kak tangan gue kak. Gue kan duduk di posisi bangku depan. Gue noleh ke belakang, bener kan? Lagu-laguan sih lu, maghrib-maghrib nyetel lagu, kata gue gitu. Minta maaf tuh sama nenek-neneknya. Dia nggak mau tuh, masih nggak mau, masih kesakitan. Gue obatin, padahal cuma gue tusuk gini doang, di keteknya dia, di sininya dia nih. Wah sakit sampai kelojotan, sampai Rehan bilang, Mal, diem Mal, ini mobil lagi jalan nih, goyang-goyang. Berhenti dulu, gue nggak sanggup, gue nggak tahan, kata dia. Pas kita berhenti nyari tempat, dia muntah-muntah. Terus gue bilang, udah cepetan minta maaf, daripada lu diginin lagi gitu kan. Nangis tuh dia, ketakutan. Kak tolongin kak, bilangin gue minta maaf, kata dia. Udah makanya ingat etika, maghrib nyetel lagu gitu kan. Masuk lagi ke mobil, udah sehat tuh dia. Kak, gue nggak tahu ya kalau jalannya nggak sama lu, apa gue bisa selamat turunnya apa gimana, kata dia. Udah jangan mikirin itulah. Udah sampai kita turun, nah ternyata itu kan jalur itu lagi rame karena lagi ada acara itu kan. Itu macet banget. Nah makanya gue bilang di sini ada kesamaan dari antara cerita gue sama lu nih. Nah kesamaannya yang pertama di waktu yang sama, di hari yang sama, dan ngalamin yang sama. Ya mungkin pada saat itu kita belum kenal ya kayak. Kalau udah kenal mungkin saya bisa minta bantuan ke Kamaya itu. Nah pernah waktu pas di pos 3 itu sempat ngeliat ada 2 pendaki, yang satu lagi sakit selonjoran, dia nyender gitu di pos 3. Nggak tahu apa itu rombongan lu apa bukan. Iya sih, nggak tahu juga, pokoknya kita sempat istirahat kan di pos 3, udah berkumpul lagi tuh. Iya. Soalnya yang satu pakai baju jas hujannya doang warna merah, yang satu celananya doang warna merah. Itu yang gue lihat sih. Ada sih pakai merah tuh si Amu, pakai jas hujan warna merah. Dia tuh lagi kayak selonjoran tapi bengong aja gitu. Tapi yang satunya lagi nih kayak dikasih minum sama orang-orang, nggak tahu itu timnya bukan. Ya mungkin sih. Kalau emang ramai di pos 3 itu ramai. Iya, emang pada saat itu lagi rame-ramenya tuh pendakian itu. Dan itu hujan nggak berhenti-berhenti. Itu emang bener. Yang didengar sama temen lo itu, memang itu dia minta disebutkan namanya karena memang lagi ada acara di situ. Oke. Mungkin ada karomah beliau juga ya Kak, sampai kita bisa ngelewatin itu semua ya. Karena etika kita pertama kali untuk menghadiahkan Al-Fatihah untuk para beliau yang ada di situ, ya mungkin atas izin Allah dia membantu kita, ya kita turun masih bisa dengan selamat. Iya, intinya dia menjadi wasilah untuk mempertolong kita lah. Tetap pertolongan ini dari Allah, yang diwasilahin oleh dia. Nah itu ada kesamaannya, makanya dari tadi tuh pas Bang Ibnu ceritain sosok beliau, gue cuma senyum aja karena memang ada di situ. Emang sebelumnya ketika saya cerita kami belum tahu ya. Iya, kita nggak ada kisi-kisi. Nggak ada kisi-kisi sebelumnya. Jadi saya bilang ke Maya, saya ada nih Kak pengalaman pendakian tentang hipotermianya teman saya kan, itu lebih ke situ kan. Iya. Ternyata emang sama. Iya, ada kesinambungan nih. Jadi buat teman-teman yang mau lebih paham lagi sama inti cerita dari Kamaya ini, gue pernah cerita juga di channelnya Kamaya ya, tentang ketemu sosok yang sama di waktu yang sama, dan pada saat itu kita belum kenal. Iya, dan terornya pun hampir sama. Ini teman-teman intip juga nih channelnya Kamaya, di situ gue cerita tentang pendakian yang berkesinambungan sama cerita ini kayak. Iya, gitu Abang cerita pengalaman gue. Kamaya, terima kasih banyak sebelumnya. Ya inilah Kamaya, kalau kita udah dengar ceritanya kita cuma bisa bengong. Karena ini orang rata-rata cerita step by step lah terornya. Ini bener-bener tak-tak teror semua ini. Bener-bener teror banget, dan ini gokil. Bener-bener boleh tanya deh sama yang ikut pendakian kita. Jangan ke temen gue deh, takutnya kan dibilangnya ini mah udah ini yang ceritanya dia gitu kan. Tanyalah sama yang pernah naik gunung sama kita, pokoknya pasti kalau dia nonton dia akan komen. Dia ngalamin sendiri. Si fanbase ini ya? Iya. Nah saya belum tanya ya. Dia tuh gendernya apa? Perempuan? Perempuan 2, cowok 1. Oh perempuan. Jadi dia pacaran nih. Iya. Dan yang si cewek ini bawa adiknya cewek. Jadi 3 orang. Iya. Jadi saya belum tahu nih fanspage-nya Kamaya ini siapa gitu. Ternyata perempuan, banyak perempuan. Perempuan 2, cowok 1. Oke. Dan tadi Kamaya juga sempat nih lagi kita ngobrol di depan, katanya dia juga sempat diteror ya? Iya, pas turun ya? Pas turun, ternyata pas kita udah pulang, dia kan cuma 2 hari 1 malam. Jadi lebih dulu kan pulangnya. Kita dapat telepon dari dia bilang, Kamaya ternyata bukan cuma di atas aku diteror, pas udah nyampe di pertengahan jalan, tepatnya di pos 4,
itu aku ngelihat sosok bayangan hitam gede, Oke. terus sama suara perempuan nangis kata dia. Kok sampai segitunya? Padahal saya udah bolak-balik ke Gunung Gede nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Gitu. Ketika sama Kamaya ini aja ya, dia ngerasain bener-bener ya terjawab lah kecurigaan dia sama Kamaya. Iya. Padahal pendakian lagi rame tapi masih bisa. Iya, masih dapat sisi-sisi yang seperti itu kayak logikanya kan pada saat saya pendakian juga ya itu rame banget karena long weekend kan memang cuaca nggak mendukung pada saat itu. Mungkin ada sisi-sisi yang di luar apa ya ilmiah lah, maksudnya ada dari segi-segi cuaca buruk memang ya kayak jadi ada sisi-sisi yang kita lemah karena itu gitu. Betul. Dan juga yang kalau dari sisinya Kamaya ini kuat dari sisi itu ya. Iya. Oke Maya. Nah mungkin satu yang saya tanyain Kak, poin dari seluruh cerita ini tentang si Eyang ini nih Kak. Kakak bisa lebih mendeskripsikan lagi nggak sih Kak sama si Eyang ini? Sebenarnya banyak versi ya yang menjelaskan sosok beliau itu siapa. Kalau sosok yang gue tahu, beliau ini memang salah satu kepercayaannya dari Eyang Surya Kencana ya, bisa dibilang itu sosok tangan kanannya lah gitu. Tapi sebenarnya persemayamannya beliau itu bukan di Gunung Gede, lebih tepatnya di Gunung Salak. Beliau ada di sana, cuma pada saat kita lagi naik, beliau juga mereka itu semuanya di sana lagi mengadakan acara juga. Gitu, acara gaibnya mereka. Karena mereka ini kan moksa ya, leluhur itu kan nggak meninggal kan. Beliau itu masih hidup di alamnya. Iya. Dan beliau juga lagi merayakan apa yang kita rayakan di dunia nyata. Iya. Nah, di situ kesalahannya manusia pada saat waktu-waktu yang harusnya kita di rumah, di masjid melakukan hal-hal ya pengajian gitu kan. Ini malah sibuk-sibuknya naik ke gunung, rame-ramein di gunung. Harusnya itu tuh di netralin dulu lah, kasih waktu untuk mereka lah yang punya tempat itu. Nah, kesalahan manusianya di situ. Mungkin termasuk kita juga nih. Nah, Kamaya nggak tahu sebelumnya. Dari segi yang kesananya lah, dari segi bisnisnya nih, Kamaya sebelumnya nggak tahu kalau di sana ada acara sebelum pendakian ini. Sebelum pendakian itu sempat udah dikasih info bakalan ada acara, tapi kan acara apa gitu. Kalau dipikir secara logika, acara apa di gunung gitu kan? Iya. Terus ngerayain apa gitu? Itu masih apa ya? Masih ambigu lah gitu. Belum tahu acaranya apa. Ternyata, baru sekedar ada acara aja. Nah, begitu. Oke. Nah, sosok si Eyang ini Kak, ketika Kakak datang kan ada sosok kakek-kakek nggak pakai baju, pakai celana hitam. Ketika turun, sosoknya yang beda. Yang kucing putih lah kita sebut. Tapi itu sosok yang sama, beda? Beda. Oh, itu yang hitam itu pengawal ya? Kayaknya sih. Oh gitu. Cuma dia nggak komunikasi, jadi nggak bisa nyebut dia siapa ya, takut nanti malah seuzon gitu kan. Mungkin dia sosok penghuni mana, datang ke situ. Ya intinya dia niatnya baik ya, menegur kita gitu, nggak yang aneh-aneh gitu kan. Pas turun memang sosok-sosok dari ya mungkin dari residunya para leluhur kita lah, itu memang turun semua sih nganterin kita sampai bawah. Gokil sih Kamaya. Ya itulah lagi-lagi nih, kalau Kamaya udah cerita pasti kita dibikin bengong nih sama cerita-cerita dari pengalaman Kamaya, apalagi ketika Kamaya lagi melakukan pendakian gunung ya. Oke Kamaya, sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau berbagi ceritanya di Timur Misteri dan juga bersedia nih studionya kita pakai buat konten nih Kamaya. Pokoknya buat Kamaya dan suami sehat terus deh, panjang umur, semoga segala urusan Kamaya dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhin dari segala mara bahaya. Oke, buat teman-teman semua, intinya kita semua di sini ya beretika nggak hanya dengan makhluk yang nyata ya Kak, melainkan dengan makhluk yang tidak nyata. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya gue mau mendukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitrus Sidik dan Kak Maya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.